Ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira Adinegara, menilai penurunan tarif bea masuk Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Menurutnya, meskipun produk unggulan Indonesia seperti alas kaki, karet, minyak kelapa sawit mentah, CPO, dan pakaian jadi akan menikmati tarif 19% ke pasar AS, dampak negatif dari peningkatan impor juga patut diwaspadai. Tarif 19% untuk produk ekspor Indonesia ke AS, sementara AS mendapat fasilitas 0% masuk Indonesia, sebenarnya mengandung risiko yang cukup besar, ujar Bima, dikutip dari Antara, Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025. Salah satu sektor yang dinilai paling berpotensi terdampak adalah pangan, khususnya gandum. Ia menyebut AS akan sangat diuntungkan dari ekspor gandum ke Indonesia karena dikenakan tarif 0%. Hal ini bisa mengganggu upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Memang konsumen mungkin akan senang karena harga mie instan dan roti bisa turun. Tapi sisi lainnya, produsen lokal akan terpukul, ujar Bima. Bima juga mengingatkan bahwa pada 2024, nilai impor 5 jenis produk utama dari AS, yakni migas, produk farmasi, serealia dan gandum, suku cadang pesawat, serta produk elektronik telah menembus angka 5,37 miliar dolar AS atau sekitar 87,3 triliun rupiah. Ia menegaskan, potensi kenaikan impor dari AS patut dicermati secara serius, sebab ini bisa menggerus surplus neraca dagang kita. Diketahui, pemerintah Indonesia dan AS baru-baru ini mencapai kesepakatan penurunan tarif impor, sebagaimana diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump pada Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025. Kesepakatan luar biasa untuk semua pihak, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya bernegosiasi langsung dengan presiden mereka yang sangat dihormati, tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social. Dalam pernyataan selanjutnya, Trump menyebut tarif bea masuk produk Indonesia ke AS diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah negosiasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Trump juga menegaskan bahwa AS akan menikmati pembebasan penuh dari hambatan tarif maupun non-tarif saat mengekspor produknya ke Indonesia. Selain itu, Indonesia disebut berkomitmen membeli energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, sekitar 244 triliun rupiah, dan produk agrikultur senilai 4,5 miliar dolar AS, sekitar 73 triliun rupiah. Sebagai bagian dari perjanjian itu, Trump menambahkan bahwa jika ada produk dari negara ketiga yang dikenakan tarif lebih tinggi dan diekspor ke AS melalui Indonesia, maka tarif 19% tetap akan diterapkan. Menanggapi struktur tarif ini, Bima menilai penurunan tarif Indonesia masih kurang kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam. Vietnam bisa menurunkan tarif dari 46% ke 20%. Sementara kita hanya dari 32% ke 19%. Idealnya, Indonesia bisa negosiasikan agar lebih rendah lagi, tuturnya. Dengan semakin terbukanya pasar, Bima mengingatkan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah. Ia menyarankan agar strategi penguatan sektor dalam negeri, terutama pangan dan industri strategis lainnya, harus segera dikembangkan untuk menghindari ketergantungan impor yang berlebihan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.